Ya, demikian anakku sekalian. Saya akhiri wacana ini. Kita lanjutkan dengan Dharma Tula, sesi tanya jawab. Ya. Titian saking metaken indek sani mangkin, akeh sani sering pingsan. Usan pingsan, kocap ipun jagi ngiring. Mumpun kenten tiang metaken apike pingsan punika cina utawi ciri anak jagi ngiring, apike setiap orang jagi nasane pingsan punika jagi ngiring. Manglen enten sekadang sani kuning pitanang emas. Mumpun kenten kali tiang jagi metaken nganene indek akeh nganikan manusia punika presiden manggihin betare. Napike manusia akeh sani presiden manggihin betare. Napi ke yukti manusia punika presiden manggihin betare. Saya langsung tanya nih, langsung jawab ya satu-satu ya. Ini jawabannya behind of matter. Di balik dunia material. Kenapa? Ini dunia nomena namanya. Kalau dunia fakta dapat dunia fenomena. Ini bukan bicara metafisik, ini metafisika bukan fisika. Baik. Setiap orang pingsan, orang ngiring. Ngien orang kedo baliane apa ya? Apa meluasin? Karena begini, yang pertama harus masuk ke wilayah rasional dulu. Sering pingsan, apa sebab pingsan? Tekanan darah rendah, atau problem yang menghimpit di rumah, ingin cita-cita tapi tidak terkabulkan, atau kondisi histeris. Maka pertama harus dilakukan masuk ajak ke psikiater meluna. Sama dengan ilmu jiwa. Ke dokter kesehatan jiwa malu ajaknya sekannya pesing. Ya. Karena sedang ngetren ini kerauhan massal, dan yang kerauhan itu lebih banyak wanita, nakku. Jarang nih mau nih kerauhan. Kalau mangku maro nih mau nih kerauhan gitu. Cupanya dan pasar orang kerauhan ada kasus lagi nak ya. Ada satu daerah di Bandung, masyarakatnya ajak satak seket, ajak satak kerauhan. Akhirnya sibuk nih seket ngurus nih satak milu kerauhan. Ya enggak? Saya tidak berani memberikan jamin setiap orang pingsan harus ngiring. Ya nyeniring. Ya nak ya? Tolong dianalisis dulu. Saya aja dulu pernah ngajar di KPGRI ya. Kebetulan ngajar PGTK, kan loh liu tuh mahasiswa paling sing muani tuah besi jegia apa paling jegeg nak muani ukur doh. Yo jegeg belum nih. Itu udah kerauhan. Udah saya sadarin, nah udahlah. Ini apa? Banyak permasalahan. Karena mengapa wanita lebih cenderung kerauhan? Karena susunan sarafnya lebih ribet daripada laki-laki, biar Anda tahu. Makanya nggak pernah terpusat nih. Kalau mak-mak naik sepeda motor, dia mau belok ke kiri, ratingnya ke kanan. Tapi dalam waktu yang sama, seorang wanita bisa mengambil pekerjaan lebih daripada satu. Itu hebatnya wanita, tapi tidak pernah fokus. Kalau laki-laki, fokus. Ya. Apalagi anak nak bajang jegek, sak beken tunangan itu biasa tuh, fokus pada yang lain itu. Ya. Jadi dengan demikian saya tidak berani beri jaminan, mesti harus banyak ke psikiater, ke psikolog aja. Kenapa? Sebabnya seperti apa? Karena ada begini, setiap yang pingsan, setiap yang kerauhan, bahkan seperti yang kedua lagi melihat betara, itu biasanya banyak gangguan di usus. Kemudian yang kedua banyak gangguan di otak. Mengapa di otak? Karena ada zat yang lebih muncul di otak namanya dopamina. Kemarin saya sempat memberikan seminar tentang kerauhan dengan beberapa praktisi. Kebetulan dihadirkan orang yang biasa kesurupan, ternyata dia gangguan jiwa. Dia memberikan testimoninya begini. Satu, dia menganggap dirinya keteduran sang yang licin. Acinta itu anakku. Dia merasa dirinya sang yang acinta itu pakai busana apa enggak? Dia melalung ya. Melalung bang nasehat, kepala desa nasehatnya merasa bertaruh kena masuk di sirahnya. Begitu dia sadar habis itu, ternyata di rumah sakit jiwa. Dan dia terus mengkonsumsi obat.
untuk menstabilkan dopamin di dalam otaknya agar dia tidak apa? Kembali bisa melihat betara. Ingat nak, betara itu bukan dunia material. Dia adalah dunia mental, ya, spirit dan psikis. Kalau ngelihatnya secara fisik nggak mungkin. Ya, kalau bataran ada. Ya, pelingih-pelingih oleh batu itu bataran namanya. Kalau betara tidaklah. Demikian nak. Baik ya. Apa Anda juga sering melihat betara? One of them, salah satu di antara kasus ini. Oh enggak ya. Ya begini nak dulu. Gunakan rasio benbetlah rasio ternyata sing ngidang nyawa marah sekan tuh ya. Itu sisi-sisi lain, itu sisi-sisi magis dan mistis. Silakan Puspoyogo sampun yang lain. The others. Yang jadi mentaken masalah kelahiran yang masih menjadi polemik di masyarakat, terutama ibu-ibu nih. Misalnya ada seorang bayi yang lahir pada tengah malam, misalnya jam 1. Nah itu masuknya ke hari yang kemarin atau hari menjelang besok? Itu yang mau saya tanyakan. Begini anakku, untuk Komang Anggi dan yang lain, penentuan waktu beda dengan pergantian GMT ya. Kalau GMT 00 langsung hari esoknya. Di dalam sistem Hindu kita namanya Rahina. Kapan Rahina itu mulai? Rahina itu artinya terang. Kapan mulai terang di timur? Mulai saat itulah pergantian hari. Mulainya pas matahari terbit. Ya, diperkirakan jam 6. Jadi jam 6 lah pergantiannya anakku. Maka itu kalau membuat oton jangan nyaplir. Ya. Sampai jam 6, sebelum jam 6 tetap hari kemarinnya. Karena konsepnya apa? Rahina, kapan itu terang atau Brahma Nakta. Ya, atau Brahma Muhurta. Jadi demikian Komang Anggi, ya. Jadi tolong direhab otonnya kalau tidak cocok. Ya. Karena sering sekali di rumah sakit kan menganggap kalau lahirnya sudah di atas jam 12 sudah diambil hari esoknya, secara otonnya tetap hari kemarinnya, ya. Ya. Tanggal lahir tetap menggunakan Masehi, itu GMT itu ya. Tapi kalau otonnya kita kembalikan. Karena konsepnya begini, setiap 23 tahun akan ketemu hari kelahiran dengan oton atau selisih 1 hari. Kelipatan 23 tahun, kalau kita nggak tahu misalnya kapan oton kita, lihat kelipatan 23, kadang-kadang maju 1 hari, mundur 1 hari, atau tepat. Kenapa? Karena ada perbedaan sedikit tentang Februari. Februari yang kabisat akan menjadi 29, Februari yang normal menjadi 28. Silakan yang lain. Puniki pitakan dijam saneka pertama, napi mantan swadharma catur guru pengajian punika. Saneka kali wenten anak puniki sane gentayangan nanging ipun sampun keupekara manut agama Hindu. Napike anak punika presiden wali gentayangan punika. Gentayangan apa maksudnya? Roh ini apa manusia matang? Roh punika. Oh, roh anak orang, roh gentayangan. Guru swadhyaya, guru pengajian, guru rupaka, guru wisesa. Apa arti guru nak? Berat kalau kita bicara guru lagu. Kalau artinya singkatan loh, Pak. Namang dan guru apa? Gunatita rupa warjita. Apa artinya Pak Guru? Iya. Asatu masat gamaya tamasoma jotir gamaya. Gunatita rupa warjita, yang mampu mengantarkan sisya dari dunia gelap menuju dunia terang. Ketonya nanten guru Abo kiroto boso Jawa. Guru itu piye ta? Sing digugu landi itu kiroto boso Mas kalau Jawa iku lho. Orang Jawa bilang suka kunti tekuning hati janur jatining nur jiwa sing siji radigawa Jawa itu. Jadi gugu dan ditiru itu bahasa tupengan. Gitu.
Jadi guna tita rupa warjita. Jadi mampu memberikan penerangan. Maka dengan demikian anakku tadi, di mana dia? Saya kembali ke ilmu. Kalau hanya seorang guru memberikan ilmu pengetahuan saja, tanpa membawa ilmu ke wilayah filsafat dan spirit, maka tugas baru hanya transfer ilmu. Itu namanya mengajar. Mestinya seorang guru selain mengajar adalah mendidik. Makanya saya selalu bilang, sebuah batang tubuh keilmuan harus ada 4 hal. Apa itu? Spirit keilmuan, misalnya bicara tentang ekonomi, spirit ekonomi seperti apa, filosofi ekonomi seperti apa, epistemologi, ideologi kemana, pelaksanaan seperti apa. Di mana pendidikan itu ada di wilayah filosofi. Epistemologinya menyangkut pengajaran. Jangan dipikir hanya guru budi pekerti yang mengajarkan memberikan pendidikan. Tidak, seluruh mata pelajaran itu harus jadikan pendidikan. Karena nilai sebuah pendidikan, pengajaran terletak bagaimana dia memberikan pendidikan. Ini penting anakku. Ya, mari guru matematika aja negak, dur meja sambil ngerokok. Itu baru transfer ilmu namanya. Kasihan guru agama orang Sulawesi bilang berdarah-darah itu Pak guru agama, beritahu tidak didengar oleh muridnya itu. Medideh kan tipe sugedeh guru. Karena apa? Guru yang lain tidak mendukung. Kalau kita kembali bahasa guru, guna tita rupa warjita ini mengantarkan dari dunia gelap ke terang. Inilah prinsip agama, maka moralitas harus dipegang. Demikian guna setawa. Nah, pertama, masalah roh gentayangan. Ini dunia without matter kembali. Bisakah dengan diupacarai? Bisa, kenapa tidak? Ada unsur yang memang di luar kemampuan material manusia, memang ada contoh. Peristiwa kematian. Ketika peristiwa kematian, di situ Anda tahu bahwa ada unsur anasir pada diri seseorang atau pada kehidupan yang hilang. Contoh, punya kayu sepak mati, berarti ada bagian yang hilang. Apa itu? Bahasa kita disebut atman. Ya, atman itu siapa yang mengkonstruknya? Konstruk atman berdasarkan karma wasana yang direkam oleh alam bawah sadar. Maka dengan demikian, maka kalau alam bawah sadar ini sebenarnya guiding yang mengatur jalannya roh itu mau kemana. Nah, bukan upacara. Jadi upacara ini membantu. Bisa gak roh gentayangan dengan ritual bisa? Bisa. Terutama yang mati salah dan ulah pati. Perlu perlakuan khusus agar rohnya tidak gentayangan. Jadi upacara khusus. Inilah disebut nilopati anakku. Ini bisa dilakukan itu. Penebusan di beberapa tempat. Karena kita butuh bantuan. Maka itu Banten ini bukan hanya sekedar offering. Offering, persembahan, dia mengandung salvation and redemption and liberation. Ini hebat karena ini magis ini. Tahu magis? Ada energi yang bermain. Ya contoh, ada energi klaim daripada wafer. Saya tidak tahu apa energi wafer. Ini energi simbol gunung nih nak. Ini simbol gunung nih maskulin nih. Kemudian sodanya di sini ada penek, ya. Itu simbol material. Jadi positif negatif dimainkan di sini baru akan ada kehidupan. Ya, ditambah dengan doa luar biasa. Tapi ini wilayah keyakinan. Demikian guna setawa dengan ritual kita bisa pindahkan kok aman saja. Titiang jagi metaken indek. Apakah kita berdosa apabila tidak sengaja keceplosan berkata tidak baik di pura? Iya. Ini ke Banten. Tanpa sengaja. Ya. Sengaja. Kalau sengaja berarti Anda sudah kontrol di otak Anda. Tidak sengaja tidak dikontrol. Ya enggak? Permasalahannya dosa pun ada 3 nak. Pataka, ati pataka, maha pataka.
dia kategori dosa yang kecil, tetap berdosa. Oke, karena apa? Begitu Anda, Pak ngomong tidak kontrol, jelek bunyi, Anda ingat dengan perkataan jelek itu, setelah ngomong baru Anda ingat, memori tetap. Kalau Anda merencanakan, sebelum ngomong sudah direncanakan, memori udah kuat, setelah ngomong juga sudah melekat lagi. Yang cari silah setengah dosaan itu nak. Tapi tetap tidak ada karma tanpa pahala. Yang tahu sengaja dan tidak sengaja kan Anda si pelaku. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang Pancasila. Nah, dalam Pancasila itu ada lima keyakinan umat agama Hindu, yaitu ada Srada, Brahman, Punarbawa, Karma, dan Moksa. Saya di sini ingin menanyakan tentang Moksa. Moksa merupakan kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi. Nah, bagaimana gambaran sesungguhnya untuk menuju moksa? Sederhana ya. Moksa itu bukan conditioning fisikal, bukan conditioning mental, dia adalah conditioning spirit. Keadaan roh. Selama roh itu masih diguiding oleh pikiran, maka kita akan mengalami swarga dan neraka. Maka konsep moksa, konsep saya katakan, dunia sini, konseptual praktiknya. Antara dunia abstrak dan dunia konkret itu namanya konseptual. Apa yang ada dalam dunia gagasan. Selama pikiran kita mempengaruhi sang Atman, cuman dua dia, suka dan duka, swarga dan neraka. Itulah conditioning roh. Sementara ketika kita bicara moksa, mari kita bicara momo dan kesa. Kesa artinya akhir, pemutusan. Maka ada kekawin kesayan, nikang papa, nahan, prayojana. Momo, mama, ego sektoral harus dipisahkan. Ego itu adalah alam pikiran. Maka di dalam ajaran Yoga Sutra Patanjali, orang yang moksa sesungguhnya telah mengalami samadhi. Sam artinya bergabung sama dengan bahasa Inggris, di artinya pencerahan. Pencerahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pikiran bisa kita jelaskan. Hari ini pikiranku lagi kredit, perasaanku lagi sedih. Tetapi hari ini atmanku sedih, tidak pernah. Jiwa dalam segi kesehatan tidak sama dengan atman. Jiwa sama dengan pikiran. Padahal jiwa menurut bahasa agama adalah apa? Atman yang telah berkolaborasi dengan pikiran. Dalam bahasa kita sebut dengan suksma sarira berkolaborasi. Ini yang menjadi dewa pitara. Dewa pun belum mencapai moksa anakku, karena dewa dipengaruhi oleh triguna satwam rajas tamas. Sehingga wajah dewa pun kadang-kadang menyejukkan, demonik sama dengan Dewi Uma misalnya, dengan Dewa Siwa, kemudian begitu dia demonik menjadi Rudra dan Durga. Masih ada sifat. Oleh sebab itu sebenarnya without karakter moksa itu. Sekarang bagaimana membayar? Hanya sebagai contoh. Nih untuk Bayu, ketika Anda tidur, Anda tanpa mimpi, jelaskan tidur Anda tanpa mimpi itu. Ayo. Bisa dijelaskan, nak? Tidak bisa. Ketika kau mimpi, bisa dijelaskan? Mimpi Anda bisa nggak dijelaskan? Bisa, karena pikiran Anda masih bekerja ketika Anda tidur. Bahkan ketika Anda dikejar oleh satu kekuatan yang menyeramkan, nafas Anda pun terengah-engah dalam tidur.